Kemudian beliau sebutkan, dengan demikian siapapun yang berjihad, lalu terlintas keinginan yang menyimpang dari tujuan utama jihad tadi, hendaklah ia memperbarui niatnya, serta berdoa memohon pertolongan Rabb-Nya dalam memerangi hawa nafsunya. Kemudian pembahasan berikutnya beliau sebutkan manfaat jihad. Jihad mempunyai banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya yang pertama, dapat mewujudkan satu amal terpenting dalam Islam karena jihad termasuk dalam kategori ini. Ini jihad termasuk salah satu dari amal-amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat pada waktunya, kemudian setelah birrul walidain. Yang kedua, dapat membuktikan keimanan seorang muslim serta sangkaan baiknya kepada Rabb semesta alam. yakni ketika orang itu benar-benar beriman, maka dia akan berkorban untuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan, dan dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang bersungguh-sungguh berjihad fisabilillah ya dengan syarat-syaratnya, dengan adab-adabnya, maka mendapatkan salah satu dari janji Allah Subhanahu wa taala, ikhdal husnayain. Salah satu dari dua kebaikan, yaitu imma kemungkinan Allah berikan kemenangan di dunia atau kemungkinan Allah berikan surga. Ya, dan itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berjihad sesuai dengan syarat-syarat, sesuai dengan adab-adab yang dijelaskan dari syariat berdasarkan keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, dapat meninggikan kalimat Allah seraya memberantas kekafiran dan orang-orang kafir. Ini meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ayat di atas yang hadis di atas yang disabdakan oleh Nabi SAW. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapapun yang berperang dengan niat meninggikan kalimat Allah, maka dia fi sabilillah. Jika firman Allah Ta'ala dalam dua tempat dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah dan dalam surat As-Saff, yang Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya bil huda dengan petunjuk, wa dinil haq dan dengan agama yang benar, liyuzhirahu ala dini kulli, agar supaya Allah itu memenangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya, Allah katakan untuk memenangkan agamanya di atas agama yang lain, sehingga menampakkan kebenaran Islam. Ya, bukan menghabiskan sama sekali. Ya, karena agama-agama lain akan tetap ada sampai hari kiamat nanti. Tapi Islam menjadi zuhur, jadi nampak kebenarannya dan nampak yaitu kemuliaannya. Kemudian yang keempat, dapat menguji jiwa kaum muslimin serta mengetahui tingkat keimanan mereka. Jika Allah Ta'ala menghendaki, Allah akan menjadikan seluruh manusia semuanya beriman. Jika Allah menghendaki, Allah jadikan semua manusia itu beragama Islam, dan tidak ada yang menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi Allah Ta'ala menguji manusia dengan adanya kemungkaran, dengan adanya kekafiran. Ya, Allah akan melihat siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Allah berfirman, alladzi ja'alal mauta alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kematian, menjadikan kehidupan. Untuk apa itu semua? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar dia Allah Ta'ala menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Jika Allah menghendaki menghancurkan orang kafir, selesai. Sebagaimana kaum-kaum zaman dahulu. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Musa. Ya, Allah binasakan mereka tanpa sisa. Ya, akan tapi ini sebagai bentuk ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya, demikian pula untuk mengetahui tingkat keimanan mereka. Yang kelima, dapat mewujudkan salah satu faktor kejayaan serta kemuliaan hidup di dunia.
Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kata beliau, "Idza tabaya'tum bil inah." Jika kamu melakukan jual beli inah. Jual beli inah ini jenis dari jual beli riba yang di zaman sekarang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum adnabal baqar. Dan kamu memegangi ekor-ekor sapi, wa raditum bizara', dan kamu telah merasa puas dengan pertanian perkebunan. Dua kalimat ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani, maksudnya kaum muslimin sibuk dengan urusan dunia, kemudian meninggalkan kewajiban agama. Demikianlah kalimat yang ketiga, Nabi mengatakan kalimat berikutnya, wa taraktumul jihada, dan kamu meninggalkan jihad. Maka apa akibatnya? Sallallahu alaikum dhullan. Allah Ta'ala menimpakan kehinaan pada kamu. La yanzi'uhu. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kamu kembali kepada agama kamu. Maka dengan kembali kepada agama Allah Ta'ala dan melaksanakan syariat sesuai dengan kemampuan, dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebaikan kaum muslimin dunia dan di akhirat. Yang keenam, dapat meraih satu penyebab masuk surga di akhirat, ya, karena salah satu bentuk atau cara meraih surga Allah Ta'ala dengan syahadah, ya, mati syahid dalam membela agama Allah Ta'ala, ya, tetapi bukan dengan bunuh diri, ya, karena bunuh diri, ya, apapun alasannya, maka tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, dan para ulama pun menjelaskan tentang larangannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kamu jangan membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kasih sayang kepada kamu. Kemudian pembahasan terakhir dalam bab ini, menjelang kiamat umat Islam berjihad melawan kaum Yahudi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidaklah terjadi hari kiamat hatta yuqatilul muslimun al-yahuda, ya, sebelum orang-orang muslim memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, lalu orang-orang muslim akan membunuh mereka hatta yakhtabi al-yahudiyu min wara'il hajari wasyajar, sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Fayaqulul hajaru awis sajaru, kemudian batu dan pohon itu berkata, ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudiyun khalfi, wahai seorang Muslim, wahai hamba Allah, ini ada seorang Yahudi di belakangku. Fata'al, kesinilah, faqtulhu, bunuhlah dia, ilal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud, sesungguhnya itulah pohon orang-orang Yahudi. Hadis yang sahih dari Imam Muslim, ya. Dalam catatan kaki disebutkan gharqad, jenis pohon berduri yang terkenal di negara Palestina. Ya, semoga Allah membebaskan Palestina dari penjajahan kaum Yahudi. Ini salah satu dari tanda-tanda hari kiamat, ya, tanda-tanda kecil hari kiamat, ya. Jadi para ulama menyatakan bahwa hari kiamat itu memiliki tanda-tanda, ya, disebut dengan asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat dilihat dari besar kecilnya, para ulama bagi menjadi dua. Ya, ada tanda-tanda besar, ya, dan ada tanda-tanda kecil. Ya. Tanda-tanda besar ada 10 yang semua belum terjadi. Semua belum terjadi. Adapun tanda-tanda kecil banyak sekali jumlahnya. Ya, sebagian sudah terjadi dan tidak berulang. Sebagian terjadi dan terus kita lihat sampai zaman sekarang terjadi. Kemudian sebagian belum terjadi. Adapun yang disabdakan Nabi SAW ini sesuatu yang belum terjadi. Ini perkara yang akan terjadi, belum terjadi. Ini perkara termasuk perkara gaib. Perkara gaib pada asalnya hanya Allah Ta'ala yang tahu.
Sehingga Nabi SAW pun tidak mengerti perkara gaib kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Nabi SAW menjelaskan tidak akan terjadi hari kiamat sampai umat Islam akan memerangi orang-orang Yahudi. Ya, kapan waktunya? Tidak perlu kita tahu kapan waktunya. Ya, karena memang Nabi nggak jelaskan di sini. Ya, karena mungkin ada orang-orang yang meramal. Ya, bahkan pernah ada orang yang meramal bahwa umur umat Islam itu 1.500 tahun. Ya, pernah dengar nggak tuh? Ya, lah sekarang sudah dari zaman Nabi sampai sekarang sudah berapa tahun? Ya, sekarang tahun 1444 Hijriah. Ya, kalau 1.500 tinggal berapa? Ya. Ini tidak benar. Ya, para ulama sudah membantah hal tersebut. Yang tidak benar itu hanya duga-dugaan, ya, perkiraan yang tidak benar. Ya. Jadi yang akan terjadi karena Nabi SAW as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan benar. Ya. Beliau dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti orang Yahudi yang akan terkalahkan di akhir zaman nanti. Mereka bersembunyi di belakang batu, di belakang pohon. Batu dan pohon berbicara. Ya. Ini perkara yang bukan perkara yang mustahil jika Allah Ta'ala menghendaki. Berbicaranya batu dan pohon bukan perkara yang mustahil jika Allah menghendaki. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa beliau dahulu sebelum diangkat sebagai Rasul, kadang-kadang ada batu yang mengucapkan salam kepada beliau. Dan dunia itu mengetahui dan sadar setelah beliau jadi Rasul. Ya. Ini bukan perkara yang mustahil, ya, jika Allah menghendaki. Ya. Kemudian bahwa batu dan pohon akan berbicara kecuali kata Nabi SAW pohon gharqad. Kecuali pohon gharqad. Ya, dan batu mengatakan, pohon mengatakan ya Muslim, wahai Muslim, ya Abdullah, wahai Abdullah. Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala, beliau mengambil dalil dengan kalimat ini, ya Muslim, ya Abdullah. Berarti akan memenangkan orang-orang Yahudi adalah seorang yang dia itu seorang memiliki sifat Islam yang baik. Dan dia memiliki sifat ubudiyah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya Muslim, ya Abdullah. Orang yang memiliki sifat Islam yang baik, ubudiyah yang baik kepada Allah taala. Kepasrahan kepada Allah taala, lahir batin. Ketundukan kepada Allah lahir batin. Ya, karena beribadah kepada Allah, ibadah itu artinya apa sih? Puncak ketaatan. Dengan puncak ketundukan. Dengan harap dan takut. Berapa banyak zaman sekarang kaum muslimin, ya, hilang itu puncak ketundukan, ketaatan, kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ketika ada perintah, ada larangan, ya, sebagian kaum muslim mensyaratkan harus jelas dipahami dengan akal. Apa hikmahnya menurut akal? Ya. Kalau tidak maka tidak diterima. Sehingga orang ini lebih beribadah pada akalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kalau setiap perintah dan larangan itu harus akal memahami lebih dahulu. Bagaimana kira-kira ketika Allah taala merintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menaruh putra yang masih bayi Ismail dan ibunya Hajar di kota Makkah. Yang pada waktu itu tidak ada manusia. Di waktu itu tidak ada makanan, minuman. Nggak ada perkampungan sama sekali. Itu pertama kali orang yang tinggal di situ. Ya. Ini nggak masuk akal. Tetapi ini perintah Allah Ta'ala, maka disambut dengan keimanan, dengan ketundukan. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu putranya sudah dewasa dan sudah mampu membantu bapaknya, Allah perintahkan supaya disembelih. Nabi Ismail alaihissalam, ya, lewat mimpi yang Allah sebut dalam Al-Quran surat As-Saffat. Masuk akal enggak ini? Seorang tua punya satu anak saja waktu itu, Allah perintah supaya menyembelihnya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam menyambut dengan keimanan, menyambut dengan ketundukan. Beliau panggil Ismail, diajak bicara Ismail. Ya, ya bunaya,
ini ra'a fil manam anni adzbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi, dan mimpi seorang nabi itu wahyu dari Allah Ta'ala, bahwa aku menyembelihmu. Maka lihatlah, menurut kamu bagaimana? Diajak bicara anaknya. Nabi Ismail seorang anak yang taat ke orang tuanya. Tidak sebagaimana kebanyakan anak-anak zaman sekarang, yang tidak memperdulikan orang tuanya, yang durhaka orang tuanya. Coba kalau anak sekarang digitukan gimana? Ya, lari, nggak pamit lagi. Ya. Tapi Nabi Ismail mengatakan, ya abadi, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, ya, lakukan apa yang kau diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Engkau akan dapati aku, insyaallah aku akan sabar. Sebagian anak sekarang, jelas-jelas orang tuanya sudah butuh perawatan, sudah tua, panggil nggak mau datang. Ya enggak? Ya, lebih berat pekerjaannya daripada ngurus orang tuanya. Ya, itu terjadi. Begitulah. Yang akan mengalahkan orang Yahudi tadi nanti ada seorang Muslim, seorang hamba Allah Ta'ala yang benar menegakkan agama ini. Ada seorang ustadz, ya, yang dahulu dari lulusan Libya, pernah bercerita kepada saya, ya, dari dosennya. Yang dosennya dia adalah dia bercerita tentang seorang dosen di Saudi, ya. Kemudian suatu ketika pulang ke Palestina. Ketika pulang harus melewati penjagaan dari tentara Yahudi. Kemudian harus mengisi formulir. Di antara isi formulir itu adalah berapa banyak orang yang sholat subuh di masjidmu. Sehingga dosen ini apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Ya. Berapa banyak orang yang sholat subuh di masjidmu? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan tentara ini? Tentara Yahudi ini. Maka dia pun memberanikan diri untuk bertanya. Ya. Untuk bertanya. Ya. Yang katanya dijawab bahwa ya, kalau mereka nanti ya, umat Islam sudah kembali beragamanya, kemudian mereka sholat subuh dengan baik, maka akan mengalahkan orang Yahudi. Ya. Dan orang Yahudi itu tahu. Orang Yahudi itu yakin tentang hadis-hadis seperti ini. Berikatlah zaman sekarang, bahkan sudah beberapa puluh tahun yang lalu, ya, mereka itu menanam banyak pohon gharqad di negara Yahudi, di Palestina. Banyak sekali. Ada foto-fotonya, ada videonya tentang hal tersebut. Mereka yakin itu, sabda Nabi mereka yakin. Ya. Dan mereka takut dengan orang-orang Islam yang kembali kepada agama. Ada pun sekedar demo, sekedar teriak-teriak, mereka akan takut. Nggak akan takut. Ya, demikianlah beberapa penjelasan dari penulis rahimallahu ta'ala. Kemudian beliau sebutkan di akhir bab ini, ya Allah berikanlah kami taufik supaya dapat berjihad. Panjangkanlah jihad dalam diri kami, dan karunikanlah kepada kami mati syahid dalam keadaan ikhlas saat berjihad di jalan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya pembahasan tentang kematian, ya, tentang kematian, ya. Ini akhir-akhir pembahasan, ya, dalam kitab ini. Yang pertama tentang makna kematian. Kematian adalah lawan dari kehidupan. Sebab kematian merupakan akhir kehidupan semua makhluk bernyawa, setinggi apapun kedudukan dan derajatnya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Di seluruh manusia, ya, sebagaimana ada kelahiran, akan ada kematian, ada awal kehidupan, ada akhir kehidupan di dunia ini. Ya, siapapun akan merasakan kematian. Walaupun orang itu sekaya apapun, ya, dia akan mati, seperti Qarun. Walaupun orang itu setinggi apapun kedudukannya, dia akan mati seperti Firaun. Ya. Atau Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang raja. Atau seseorang itu pandai bela diri.
Ya, bela diri kan supaya selamat toh. Ya enggak? Supaya membela diri toh. Ya, kalau sudah ahli bela diri mati enggak? Mati enggak? Ya, umpamanya sudah sabuk paling tinggi, ya. Sudah menguasai sekian jurus. Ya, mati enggak? Ya mati. Ya. Ahli bela diri paling terkenal di dunia yang menjadi legenda siapa? Di dunia yang menjadi legenda. Eh? Enggak tahu. Nah, kurang pikniknya. Bruce Lee. Betul enggak? Betul enggak? Jadi legenda. Berapa umurnya tahu enggak antum? Dia mati. 32 tahun dia mati. 32 tahun. Padahal dia ahli bela diri. Kurang apa? 32 tahun dia mati. Dia punya anak laki-laki ahli bela diri. Jago kungfu. Ahli bela diri. Ya. Mati umur 25 tahun. Ya ini setinggi apapun, sehebat apapun orang itu ahli bela diri nggak akan selamat dari kematian. Ya. Kemudian orang umpamanya ahli kedokteran, pengobatan. Ya, jadi segala penyakit dia tahu, paham, ya. Meninggal nggak kira-kira? Di antara ahli herbal paling terkenal secara nasional dan internasional, ya, ahli herbal dari Jakarta, ya Profesor Hembing Wijaya Kusuma rahimahullah. Ya, beliau Cina masuk Islam. Ya. Beliau termasuk dikenal ahli herbal nasional, internasional bahkan. Menjadi dosen di banyak negara. Menjadi dosen di banyak negara, bukan satu negara. Dan pasiennya banyak sekali. Ya, tetapi meninggal dunia secara mendadak. Ya, kata anaknya karena kelelahan. Kelelahan. Karena banyak sekali dia punya jadwal kemana-mana. Kelelahan. Meninggal dunia. Padahal ketika diumumkan meninggal dunia itu, ya di tempat dia praktek itu sudah ngantri banyak orang. Ngantri banyak orang. Anaknya mengumumkan. Jadi yang ditunggu ini meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, mohon maaf. Padahal yang ngantri itu banyak sekali pasiennya. Untuk berobat dengan beliau rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi ahli herbal internasional meninggal dunia. Ya, dokter ya S1, S3, S2, ya spesialis, super spesialis. Meninggal enggak? Saya mengantarkan ya keluarga untuk apa itu sakit gigi waktu itu ke puskesmas ya. Kemudian maaf Pak ini dokternya sakit. Oh. Ya sudah jadi. Periksa malah dokternya loro. Di dokter nggak bisa sakit, bisa meninggal dunia. Ini kematian hakikat yang setiap orang akan menghadapinya. Maka dia harus persiapkan. Dia harus persiapkan. Mau tidak mau, berani nggak berani. Dia akan menemuinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, sang utusan Allah Ta'ala, mengalami kematian. Seandainya ada orang yang selamat dari kematian, tentunya yang paling berhak adalah orang yang paling mulia. Dan itu Nabi Muhammad SAW. Dan beliau nggak selamat dari itu. Allah Azza wa Jalla menegaskan ketika Nabi masih hidup, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun, sesungguhnya kamu wahai Nabi akan meninggal dunia. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan meninggal dunia. Orang mukmin akan mati, orang kafir pun akan mati. Tetapi orang mukmin ada harapan. Di akhirat ada harapan masuk surga. Mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Orang kafir enggak ada harapan bagi mereka. Ada seorang ustadz ya waktu itu di daurah di Jawa Timur, ya di Terawas. Ba'da maghrib, ba'da zuhur, ya. Waktu itu saya sarapan dengan beliau satu meja. Sarapan atau makan siang lupa saya.
Ya, sarapan kalau nggak salah, satu meja. Ya, kemudian dauro, kemudian ba'da zuhur itu istirahat, beliau diambil videonya, ya, untuk tayangan di televisi atau ya. Masya Allah faal ketika beliau sedang ceramah, ya, kemudian membaca ayat wa tarjuna minallahi ma la tarjun, dan kamu wahai orang beriman itu memiliki harapan kepada Allah yang orang kafir tidak punya harapan. Beliau langsung terduduk dan langsung meninggal dunia. Rahimahullah ta'ala, masih muda. Muridnya Ustaz Abdul Hakim Abdad. Hafizahullah. Ya, orang nggak tahu. Ya, sampai kapan dia diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rabb semesta alam tidak mengalami kematian. Karena dialah yang menimpakan kematian dan kebinasaan kepada para hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman, "Kullu man 'alaiha fan." Kullu semua man 'alaiha yang ada di atas bumi fan akan binasa. Ya, semua makhluk yang bernyawa yang ada di muka bumi akan binasa, akan meninggal dunia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap akan kekal zat Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wa yabqa wajhu rabbik, dan akan kekal wajah Rabbmu wahai Rasul, yang mana wajah Allah Ta'ala itu dzul jalal, yang memiliki kebesaran, keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Allah memiliki wajah, tapi tidak semua wajah manusia. Ketika wajah Allah kekal, maka zat Allah juga kekal. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selama hidupnya seorang muslim wajib melakukan ibadah, ketaatan dan amal saleh. Hal ini penting supaya kematian terjadi ketika ia sedang dalam kondisi demikian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, yaitu dengan mengingat Allah Ta'ala dan tidak melupakannya. Dengan mentaati Allah Ta'ala dan tidak bermaksiat kepadanya. Dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala dan tidak mengkufuri nikmatnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah bertakwa dengan semampunya. Sebagaimana firman Allah dalam surat yang lain surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu, yang sekuat tenagamu, dan itulah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati. Di sini seolah-olah larangan mati. Sedangkan mati itu pasti. Ya, maka maksudnya adalah supaya orang beriman itu istiqomah di atas jalan Allah Ta'ala, sehingga kapanpun datang kematian, dia dalam keadaan Islam dan iman. Begitu maksudnya. Ya, supaya dia istiqomah terus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya manusia itu akan ditentukan di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Imam Al-Bukhari, innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya semua amalan manusia tergantung penutupnya nanti. Tergantung penutupnya nanti. Ya, buruk terus, kemudian akhirnya bagus, beriman, baik akhirnya. Atau baik terus kemudian akhirnya murtad, buruk baginya. Ya, tetapi sering ya kejadian ya orang itu buruk akhirnya baik dan meninggal dalam kebaikan, banyak. Dan sangat jarang. Ya, sangat jarang orang itu baik kemudian akhirnya buruk, itu sangat jarang. Kecuali baiknya itu hanya secara lahiriah yang orang tidak tahu. Hatinya menyimpan ketidakikhlasan di dalam amalannya.
Kemudian pembahasan yang kedua, urgensi pentingnya mengingat kematian. Mengingat kematian dengan tidak melupakan maupun melalaikannya adalah hal yang sangat penting bagi kaum muslimin. Karena dengan mengingat kematian hati menjadi ridha, jiwa menjadi tenang, dan keyakinan iman menjadi semakin mantap. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Ya. Yani maksudnya kematian. Ya, dalam hadis yang lain kemudian al-maut. Ya, aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kematian, pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Apa sih kenikmatan yang ada di dunia orang itu? Antum sebutkan semuanya. Akan berhenti dengan kematian. Akan berhenti dengan kematian. Jadi itu banyak dilupakan orang. Pada sesuatu yang penting, orang itu perlu untuk memperhatikan. Ya, umpamanya tentang masalah kapan ya harus bayar pajak sepeda motor, pajak mobil, pajak rumah, atau tentang habisnya ini bayar listrik, ya, dan semacamnya. Kan harus diperhatikan itu. Ya, kan nanti kalau sampai terlambat akan kesusahan sendiri. Diperhatikan. Hal yang penting perlu diperhatikan. Oh ini ya yang sekolah akan ujian atau akan apa? Diperhatikan. Ya. Sampai di kalender kadang ada tanda-tandanya. Diperhatikan. Ya, untuk dipersiapkan menghadapinya. Tetapi tentang kematian orang lupa memperhatikan itu. Bahkan sebagian orang nggak suka untuk diingatkan hal-hal tersebut. Nggak suka. Padahal itu hal yang sangat penting sekali. Hal yang sangat penting sekali. Nggak akan ada orang selamat dari kematian. Ya. Cobalah kita lihat diri kita dan orang yang kita kenal. Kawan-kawan kita, keluarga kita, tetangga kita. Mesti sudah ada yang mendahului kita. Ya enggak? Dipanggil Allah Ta'ala. Ya enggak? Kemudian bisa jadi di antara mereka itu ada yang lebih muda dari kita. Ya enggak? Betul enggak? Ada yang masih lebih muda dari kita. Ya. Cobalah mungkin kita ingat kawan kita di SD. Ada enggak yang sudah meninggal dunia? Ada kawan-kawan saya ada. Kawan bermain. Ya kawan dulu ngaji kemana-mana. Ada yang sudah meninggal dunia. Kawan kita di SMP, di SMA, kuliah. Kawan kerja. Kawan pengajian-pengajian di majelis. Mungkin ada yang sudah dipanggil Allah Ta'ala. Itu sebagai pelajaran bagi kita. Itu pasti terjadi. Maka kita juga harus memberikan perhatian. Ya. Kemudian dengan itu akan ada persiapan. Di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis qudsi, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang sahih, la ajma'u al-amanaini wala khaufaini. Aku tidak akan mengumpulkan dua keamanan dan dua rasa takut. Barang siapa yang merasa aman kepadaku di dunia, aku akan jadikan dia takut di akhirat. Dia di dunia merasa aman, nggak pernah memikirkan akhirat, nggak pernah takut pada siksa Allah Ta'ala, sehingga nggak mau beribadah kepada Allah. Hanya mencari kesenangan di dunia, merasa aman. Akan Allah jadikan takut di akhirat nanti. Tetapi orang yang takut di dunia, kemudian dia mempersiapkan bekal menghadapi Allah Ta'ala, beribadah dengan baik, Allah nggak akan jadikan dia takut di akhir. Kemudian apa faedahnya? Orang banyak mengingat kematian. Fa innahu ma dzakaruhu ahadun fi dhiqin minal 'aish illa wasa'ahu 'alaihi. Sebab tidaklah seseorang mengingatnya dalam keadaan sempit, susah, melainkan hal itu, mengingat kematian, membuatnya merasa lapang. Ketika orang kesusahan, ya, ingat kematian, dia akan merasa lapang. Alah, ini cuma sebentar. Ini cuma sebentar. Ya.
Dia akan merasa lapang dengan itu. Wala fi sa'atin illa dhayaqahu alaihi. Dan tidaklah yang mengingatnya dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, melainkan membuatnya sempit. Maksudnya ketika dalam keadaan senang, bergembira, dia tidak akan berlebihan. Dia tidak akan kemudian lupa terhadap segalanya. Orang yang ketika hidup di dunia diberi kesempitan, apabila ia seorang yang saleh, maka ia ingat bahwa kematian sudah dekat dan luasnya surga yang begitu dekat, sehingga dadanya merasa lapang karena mengingat semua hal tersebut. Orang yang ketika hidup di dunia diberi kelapangan, apabila termasuk pelaku maksiat, orang yang fasik, ia akan ingat bahwa kematian begitu dekat, hari perhitungan amal, dan dari pembalasan telah menunggunya, sehingga ingatan akan semua itu pun membuat dadanya sempit, sehingga kemudian diharapkan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya beberapa keterangan dari kitab ini yang semoga menggugah hati kita untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan termasuk penulis sendiri yaitu Syekh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Khalabi Al-Athari rahimahullahu taala, ya. Kita dahulu juga kaget dengan berita wafatnya beliau. Ya, berulang kali beliau ke Indonesia. Hampir setiap tahun beliau ke Indonesia. Kita bertemu berulang kali. Mengambil ilmu dari beliau berulang kali. Ya, kemudian ketika kemarin ada wabah Covid, ya, qadarullah wa ma syaa fa'al, beliau terkena penyakit Covid, kemudian beliau wafat dengan sebab itu. Dalam keadaan masih muda. Yang kita waktu itu kaget mendengar beritanya. Ya, karena sering kita bertemu, mengambil ilmu dari beliau. Tahu-tahu mendengar beliau sakit, kemudian mendengar beliau wafat begitu cepatnya. Ya, tapi beliau meninggalkan ratusan kitab-kitab karya beliau rahimahullahu taala yang bisa menjadi sumber ilmu bagi kaum muslimin yang mengambil ilmu darinya. Demikian yang kita sampaikan, dan sebelum kita akhiri, jika ada yang ingin ditanyakan seputar bab yang kita sampaikan atau yang lainnya, kami persilahkan jika ada. Bagi yang ingin bertanya langsung dipersilahkan, atau yang lewat WhatsApp radio buat dari pendengar radio Mas FM silahkan lewat WA juga bisa. Yang ingin bertanya langsung silahkan. Di sini ada pertanyaan, ya. Apa hukumnya seorang guru yang mendapat hadiah dari wali murid? Jazakallahu khairan. Banyak fatwa-fatwa para ulama menjelaskan, ya, bahwa guru itu tidak boleh, ya, menerima hadiah dari wali murid atau dari murid ketika masih menjadi muridnya. Ketika masih menjadi muridnya. Adapun ketika sudah selesai jadi muridnya, maka dibolehkan menerima. Ya, itu banyak fatwa para ulama demikian. Bagaimana hukum niat ibadah kurban Allah atas nama istri? Maksudnya istri masih hidup, sudah meninggal dunia ini. Masih hidup. Apakah niat tersebut atau suami juga dapat pahala kurban dengan niat tersebut? Kebiasaan Nabi Muhammad SAW setiap tahun ketika di Madinah, beliau itu berkurban dengan 2 ekor gibas. 1 beliau niatkan untuk beliau dan keluarganya. 1 beliau niatkan untuk kaum muslimin yang tidak berkurban. Sehingga ketika beliau berkurban, beliau menyembelih dengan mengatakan, ya, di antara riwayat yang ada, beliau mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad bismillahi Allahu akbar. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad, ya, bismillah Allahu akbar. Dan sini jelas bahwa seekor kambing mencukupi Nabi dan seluruh keluarganya. Juga dalam hadis dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya, beliau ditanya oleh seorang tabi'in yaitu Atha bin Yasar, kaifa kana al-adhahi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana seseorang berkorban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Abu Ayyub mengatakan, kana ar-rajul yudhahi syatan anhu
wa an ahli baitihi fayakulun wa yud'imun. Dahulu di zaman Nabi SAW, seorang kepala rumah tangga biasa menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian dia makan sebagian dan dia sedekahkan sebagian. Ya, dari sini maka tidak benar anggapan sebagian orang ya bahwa seekor kambing umpamanya mencukupi hanya untuk seorang saja. Ya. Ini enggak benar. Dan anggapan itu ada yang dipicu dengan sebab sebuah hadis yang tidak sahih. Ya, bahkan Imam Ibnul Arabi mengatakan hadisnya palsu, bahwa hewan kurban nanti akan menjadi tunggangan di sirat. Akan menjadi tunggangan di sirat. Sehingga setiap orang itu butuh satu kendaraan. Ya, butuh satu kendaraan. Ya. Kemudian seseorang kemudian beranggapan kalau sudah menyembelih sekali cukup seumur hidup. Kenapa? Karena sudah punya tunggangan. Ya. Padahal Nabi SAW tidak demikian, para sahabat tidak demikian. Ini ibadah ini per tahun, tahunan. Ya. Ibadah ini tahunan. Dan seekor kambing tadi mencukupi untuk seseorang dan keluarganya. Ketika seseorang rombongan sapi, berarti seekor sapi ini mencukupi ya bagi 7 orang dan keluarga mereka. Ya, sehingga bisa diniatkan untuk diri sendiri dan keluarganya, dan itu sudah mencukupi. Nggih, monggo. Mau bertanya tentang umur hewan kurban. Sebagian hewan kurban itu kan belum cukup umur tapi udah poel. Dan sebagian lagi belum cukup umur udah poel, dan sebagian udah cukup umur tapi belum poel. Itu kaitannya antara umur dengan poel itu seperti apa? Kemudian yang kedua, Satu-satu aja ya, enggak lupa ya nanti ya. oh iya, Ya, bukan komputer ini. ya. Satu-satu nanti kalau ada waktu tambah lagi. Pertama adalah para ulama menjelaskan di antara syarat sahnya hewan kurban ya itu mencapai umur muktabarah menurut syariat. Menurut syariat, mencapai umur yang diizinkan syariat. Dan para ulama mengatakan bahwa hewan kurban itu ada 4 jenis. Hewan kurban ada 4 jenis. Unta, sapi, kambing kibas, kambing yang banyak bulunya, ya. Kemudian kambing yang sedikit bulunya, kambing Jawa. Ya. Ada 4 jenis. Ada 3 jenis ini harus dalam keadaan faniyah atau musinah atau poel. Yaitu unta harus poel. Kemudian sapi harus poel, kambing mais, kambing Jawa harus poel. Adapun yang kambing kibas nggak harus poel, cukup dengan jadaah. Jadaah itu ya belum poel, tapi udah besar. Ya itu boleh. Hadisnya banyak sekali tentang hal ini, ya dijelaskan dalam buku-buku masalah kurban. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim, la tadbahu ila musinna. Kamu jangan menyembelih kecuali musinna, kecuali yang sudah poel. Ya, ini secara umum demikian, kecuali yang tadi yang domba. Kemudian berapa sih umur musinnah itu? Ya. Jadi kambing poel ganti gigi itu kan ya karena kan nggak punya KTP ya hewan itu ya. Jadi nggak dicatat kan lahirnya kapan, bulan apa, ya tempat tanggal lahir kan nggak ada. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa unta itu poelnya itu kalau sudah berumur 5 tahun ke atas. Kemudian sapi itu kalau sudah berumur 2 tahun ke atas. Ya, kemudian kambing itu kalau sudah berumur 1 tahun ke atas. Itu perkiraan, kira-kira. Ya, karena tadi kan nggak ada catatan resminya lahir kapan. Tapi bisa dilihat dari giginya. Bila dari giginya udah ganti gigi atau belum. Ya. Kemudian kecuali tadi yang domba tadi ya boleh jadaah. Jadaah itu sudah berumur 6 bulan ke atas. Umur 6 bulan ke atas itu sudah dibolehkan. Ya itu tentang umur. Dan itu termasuk syarat
sah hewan kurban, bahkan beberapa ulama menyebutkan adanya ijma. Adanya ijma dan ada beberapa hadis tentang hal tersebut. Di zaman Nabi SAW, hadis Imam Bukhari Imam Muslim, pernah ada seorang sahabat namanya Abu Burdah. Ya, saking senangnya Idul Adha, sebelum pergi sholat sudah nyembelih kurbannya. Ya, kemudian ketika Nabi berkhutbah, Nabi menjelaskan bahwa kurban itu disembelih setelah sholat. Katanya, ya Rasulullah sudah terlanjur menyembelih kurban. Ya, karena ingin menyenangkan keluarga. Kata Nabi, syatuka satu lahmin, walaysa binusuk. Kambingmu itu kambing daging, bukan kambing kurban. Kemudian Abu Burdah mengatakan, ya Rasulullah, saya di rumah masih punya anak kambing. Ya, anak kambing mais. Anak kambing mais yaitu Jawa. Ya, yang bulunya sedikit. Ya. Tetapi udah agak besar. Tapi jaza'ah. Belum poel. Kata Nabi, izbaha, ya, sembelihlah itu wala tasluhu li ghairika. Ya udah, sembelihlah, tapi itu khusus untukmu. Khusus untukmu. Hadis yang Bukhari Imam Muslim. Ini juga para ulama tentang syarat dari umur tadi. Jelas ya? Maka tadi perlu dicek oh ini sudah poel ini, sudah cukup umur. Ya dinanti poel dulu Mas. Ya. Poel dulu nggih. Berarti pun dicareti gini umure kan. Oh lah nggih, kan dicareti berarti. Oh lah nggih. Kalau belum poel berarti ya belum, nanti aja. Ya. Yang kedua ya, Tan. Nggih, monggo. Ini tentang sembelihan. Kan pernah kejadian seseorang itu menyembelih. Kemudian udah robek, tapi karena hewannya berontak, uratnya kan belum putus. Akhirnya kan diteruskan setelah jeda beberapa detik gitu. Itu sembelihannya gimana itu? Enggak apa-apa, halal. Nabi SAW mengatakan ma'an harodam wadhu kirasmullah fakul. Ya, semua alat yang bisa untuk mengalirkan darah dan disebut nama Allah bismillah, silakan makan. Walaupun penyembelihan yang terbaik untuk kambing dan sapi itu dengan cara dibaringkan. Dengan cara dibaringkan, ya kepalanya menghadap kiblat, itu sunnah, ya enggak wajib. Ya. Kemudian dengan disembelih, baca takbir, baca basmalah, yang sempurna itu ada 4 yang terputus. Ya. Urat leher kanan kiri, ya, kemudian jalan pernapasan dan jalan makanan. Ini kalau 4 terputus yang paling sempurna. Ya, kemudian paling tidak seandainya jalan urat darah, pembuluh darah terputus sudah enggak masalah. Yang penting mengalirkan darah. Ya, dan tidak benar anggapan sebagian orang bahwa menyembelih itu harus sekali ser. Ya, kalau diulangi menjadi haram. Ini enggak benar. Di zaman Nabi SAW pernah kejadian, ya, ada seorang wanita yang menggembalakan kambing. Kemudian kambingnya itu ada yang dimakan serigala, dia kejar. Mantan dikejar, kemudian sama serigalanya ditinggalkan, kemudian sudah mau mati, cari batu disembelih. Ya, dan dibolehkan oleh Nabi, membolehkan. Batu kan nggak mungkin sekali ser. Mungkin nggak batu sekali ser? Kan nggak mungkin. Ya, dan Nabi membenarkan nggak apa-apa. Ya, syaratnya tadi. Bahkan ada dalam pembahasan masalah penyembelihan, bagaimana hukumnya? Hewan itu akan disembelih lari. Lari. Itu ada pembahasan para ulama. Ya, itu dengan cara diakar. Ya, jadi penyembelihan itu kan ada beberapa bentuk ya. Dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan dzabah. Dzabah itu artinya disembelih di leher. Itu dzabah namanya. Kemudian yang kedua nahr. Fasoli li rabbika wanhar. Nahr. Nahr itu khusus unta. Khusus unta itu bukan disembelih di leher, tapi ditusuk di ulu hatinya. Di leher bagian paling bawah, ditusuk gitu saja.
dalam keadaan unta berdiri. Itu namanya nahar. Jadi kalau kambing dan sapi dalam keadaan berbaring, unta dalam keadaan berdiri, namanya nahar. Yang ketiga akar. Akar itu binatang lari kemana-mana, pokoknya dilukai, dimanapun kena nggak masalah. Yang penting keluar darah sampai dia meninggal. Tapi baca bismillah dahulu. Itu akar namanya. Dan itu dibahas para ulama semua dalam buku-buku masalah penyembelihan. Jelas ya? Oke, monggo. Mau tanya Ustadz tentang menjual kulit dan kepala hewan korban Ustadz. Dalam hadis Imam Tabrani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ba'a jilda udkhiyatihi fala udkhiyata lahu." Barang siapa menjual kulit korbannya, maka tidak ada korban baginya. Hadis ini diselisihkan para ulama tentang sahihnya. Syekh Al-Albani beliau menyatakan hadis ini derajatnya hasan. Dalam kitab beliau Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ya. Sehingga nggak boleh orang itu menjual bagian-bagian dari korbannya. Apa yang dibolehkan? Memakan sebagiannya boleh, memberi makan orang lain boleh, mensodakohkan boleh, menghadiahkan boleh. Apa bedanya mensodakohkan dengan menghadiahkan? Mensodakohkan kepada orang yang membutuhkan. Menghadiahkan kepada orang yang walaupun nggak butuh, seperti orang kaya. Ya, menghadiahkan itu walaupun orang nggak butuh, orang kaya, hadiah. Kalau sedekah orang yang butuh. Memanfaatkan boleh. Sebagian sahabat memanfaatkan untuk kulitnya, untuk wadah, air dan sebagainya zaman dahulu. Ya. Kemudian Nabi SAW pernah melarang menyimpan daging lebih dari 3 hari di suatu waktu. Tetapi karena waktu itu masa paceklik, banyak orang kelaparan, banyak orang nggak punya makanan, maka Nabi melarang, jangan simpan lebih dari 3 hari. Macam berikan sedekah kepada mereka. Tapi tahun berikutnya longgar keadaan, boleh menyimpan, ya nggak ada masalah. Ketika para sahabat bertanya, boleh menyimpan, nggak masalah. Ya. Kemudian orang yang mendapatkan sodakoh kulit atau sodakoh kepala umpamanya, dia boleh menjual. Ya, seperti disebutkan oleh para ulama seperti dalam Fatwa Lajnah Daimah dan lainnya. Kenapa? Karena yang dilarang itu orang yang berkorban. Orang yang berkorban. Jelas nggih? Nggih. Boleh, nggak masalah. Jadi di zaman Nabi SAW, di zaman Nabi itu kan berkorban itu memang urusan pribadi-pribadi. Sehingga nggak banyak masalah. Jadi orang itu nyembelih sendiri, kemudian ngambil sendiri, yang lain diberikan seorang lain. Nggak ada masalah. Ya. Kemudian mungkin karena nyembelihnya cuma satu, ya, yang mentah kita sidik-sidik, wis di masak sisan. Terus dudu itu ukai. Ya, pokoknya sauga-ugai. Nah, kemudian ditum tonggone, ya, walaupun satu ringkot dagingnya siji, dicidui melayu terus. Tapi nggak apa-apa, yang penting itu perhatiannya, nggak masalah, nggak masalah. Ya. Jelas nggih? Cukup Mbak Menawi nggih? Nggih, monggo. Nggih, nggih. Pertama, apakah itu harus diniatkan? Diniatkan, karena semua amal harus dengan niat. Ya, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Semua amal harus dengan niat. Ya, kemudian bahwa sapi itu untuk 7 orang. Maksudnya kata para ulama 7 orang dan keluarga mereka. Kambing itu 1 orang.
dengan keluarga mereka. Seperti Nabi tadi ketika nyembelih, beliau mengatakan, beliau menyembelih seekor domba, beliau mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Itu seekor domba yang Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Abu Ayyub mengatakan, ar-rajulu yudhahi syatan anhu wa an ahli baitihi. Seorang laki-laki keluar rumah tangga menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Ya, itu diniatkan. Jelas nggih? Ya perlu diniatkan. Apakah perlu diucapkan? Ya, kalau diucapkan itu kata para ulama itu sunnah. Sunnah. Kenapa? Karena Nabi melakukan tapi tidak memerintahkan. Nabi melakukan tapi tidak memerintahkan. Maka jatuhnya sunnah. Kalau niatnya harus diniatkan. Harus diniatkan. Kemudian sebagian ulama ya dalam pembahasan masalah kurban yang dibahas para ulama yang dalam kitab Durarus Saniyah disebutkan di antara perkara yang perlu dipahami masalah ta'yin, yaitu ta'yin udhiyah. Maksudnya bahwa yang disembelih ini memang untuk siapa gitu loh. Itu harus jelas. Ya, karena mungkin ada sebagian orang yang nyembelih itu enggak jelas, pokoknya dibelah. Pokoknya dibelah. Sementing dagingnya dipangan. Harus jelas ini milik siapa, untuk siapa harus jelas. Oleh karena itulah di antara sunnah menyembelih itu kalau bisa disembelih sendiri. Kan jelas berarti. Atau boleh mewakilkan orang lain. Mewakilkan orang lain. Ya, karena pernah kejadian ada seseorang ya dia berkorban kambing kemudian istilahnya dibawa ke panitia gitu. Padahal dia sudah berniat akan saya sembelih sendiri. Ternyata sampai di panitia wis dibelah. Ini terus niatnya gimana menyembelihnya tadi? Untuk siapa dia? Dia pernah kejadian. Maka perlu ada ta'yinul udhiyah. Ini siapa ini? Untuk siapa? Itu namanya ta'yinul udhiyah. Itu sebenarnya ulama menyebutkan syarat juga itu. Dan sampai sekarang kadang-kadang orang nggak paham. Apalagi di sebagian tempat itu pokoknya iuran. Bang piro pokoknya iuran. Terus disembelih, enggak sapa ya pokoknya sembelih. Dan ini terus niatnya gimana? Ada nggak seperti itu? Ada nggak seperti itu? Ada. Enggak ada ta'yinnya. Ta'yin itu ini harus jelas untuk siapa ini? Harus jelas. Karena perlu niat. Orang amal itu harus ada niat. Nah itu. Niat ada dua, ada niat ikhlas dan niat ini ya sengaja melakukan ini untuk siapanya ini. Ya, itu mungkin yang perlu kita sampaikan. Ya, mungkin gitu. Kalau enggak dari yang lain itu cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.